Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih pemirsa, ini bangun tidur pengen ikut rekaman, pengen ikut syuting jadinya. Ya, hari ini kita sudah mulai bicara tentang taubat. Ya. Kemarin kita sudah bicara tentang qu anfusakum, jagalah diri kita, wa ahlikum naro, dan jagalah keluarga kita. Kita nih ya kalau mau berbuat dosa ingat yang kayak begini loh. Ingat anak kita, masa anak kita mau dimpanin neraka ya kan? Kalau ada saja satu tetesan darah dari anak kita, satu daging yang kemudian dimasuki makanan yang haram, rezeki yang haram, maka anak kita ini lebih berhak neraka yang nerima. Masya Allah kan? Jadi jangan sampai itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa sih orang beriman ini? Orang yang percaya. Percaya terhadap apa? Percaya nanti apa yang terjadi? Ayyukaffiro gitu kan? Ayyukaffiro ankum sayyiatikum. Yang percaya Allah bisa menutup kesalahan. Ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Dan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Memasukkan ke dalam surga. Nah. Percaya terhadap apa pemirsa? Percaya bahwa Allah bisa menghapus kesalahan, kemudian wa yudkhilakum jannat, dan kemudian bisa memasukkan kalian ke dalam surga-surganya Allah. Nah, kalau kita percaya, Allah mengundang tuh. Allah mengundang kita semua. Untuk apa? Tubu ilallahi, untuk kemudian kita kembali kepada Allah taubatan nasuha. Buat orang-orang yang dia tidak kembali kepada Allah, kadang-kadang dia tidak tahu kesalahannya apa. Dia nggak ngerti itu kesalahannya apa. Contoh, ada seorang anak muda, dia senior akuntan di satu kantor. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, dia di downgrade ke bawah, turun misalkan dari level senior, misalkan jadi apa gitu, jadi tukang ketik kayak apa kayak gitu. Terus tanpa alasan yang jelas lagi, dia kemudian dituduh menggelapkan uang kantor. Padahal si anak muda senior akuntan ini dikenal sangat jujur, sangat lempeng, sangat lurus. Oke. Terus, what the problem is? Gitu kan ya? Orang-orang nanya, kalau gitu problemnya apa? Kita-kita yang kemudian dapat posisi seperti ini, kita akan marah. Marah sama siapa? Marah sama kantor. Marah sama personal di kantor yang merasa kita sudah dizolimin gitu kan? Kita merasa dizolimin gitu. Padahal mungkin anak muda ini tidak mengerti ada kesalahan dia nih yang dia lakukan, yang membuat dia terlempar dari jannat menuju an-nar. Posisi enak kan? Senior akuntan di satu kantor, lurus, lempeng, jujur. Terus problemnya apa gitu? Tiba-tiba dia punya kesalahan, dituduh menggelapkan uang kantor dan bla 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 gitu. Kalau saudara punya masalah seperti dia atau yang mirip seperti dia, saya menyarankan langkah pertama Anda semua adalah tubu ilallahi. Kalian semua bertobat kepada Allah. Dari apa? Enggak ngerti. Kita kan nggak tahu juga kesalahan kita apa. Sampai kita tobat aja dulu. Tetapi tobat dari apa, Ustadz? Nah, disinilah kita belajar. Tobat yang harus kita tobati sesungguh-sungguhnya adalah tobat dari 10 dosa besar. Koreksi dari sisi ini, sob.
Si anak muda ini jangan ngoreksi kantor, jangan ngoreksi personal kantor, jangan terus-menerus merasa dizolimin. Karena siapa tahu anak muda ini yang telah menzolimin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sadar. Kok bisa? Ya, makanya kita ngaji kan. Kita akan teruskan setelah yang satu ini. Tapi sebelum kita akhiri segmen satu, kita baca ulang lagi ayatnya. Ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Tubu ilallahi. Tubu ilallahi. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Asa Rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahun nabiyya والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Silakan. Baik, pemirsa, ketika kita punya kesalahan, ketika kita punya keadaan yang membuat kita menjadi susah, ketika kita punya kesulitan, permasalahan hidup, kita cenderung tidak mencari penyebab itu dari dalam diri kita. Kita mencari dari luar. Oh, saya lagi dizolimin nih, lagi dimusuhin, lagi banyak musuh. Masa saya dituduh ngegelapin duit kantor, coba. Saya sekian lama menjaga diri saya dari perbuatan gitu-gitu, kalau sekarang saya menjadi ada fitnah. Nah, semakin saudara mencari ke luar diri saudara, biasanya saudara tidak akan ketemu problemnya itu apa. Tidak akan ketemu sayyi'atikumnya apa. Kalau tidak mampu ketemu penyebabnya apa, nggak bakal ada jawabannya. Apalagi saudara lari ini ke orang, bukan tubuh ilallahi, bukan balik ke Allah, saudara lari ke orang. Saudara minta bantuan lawyer misalkan. Boleh sih sebagai ikhtiar, pengacara misalkan. Tapi sepanjang penyebabnya yang utama, kenapa saudara didepak dari kantor? Kenapa saudara dimusuhin oleh kantor? Kenapa saudara ada yang menzolimin? Saudara tidak mengerti penyebabnya apa, maka bisa jadi saudara lolos dari kasus yang satu, masuk ke kasus yang kedua. Saya ingin mengatakan kepada saudara semua, yang pertama, siapa tahu ada kesalahan kita ke Allah. Siapa tahu ada kesalahan kita ke manusia yang lain. Siapa tahu ternyata kita yang menzolimin Allah selama ini gitu loh. Ketika kita dizolimin sama orang lain, kita teriak-teriak gitu. Kita dizolimin ya. Orang lain menzolimin. Tapi giliran kita menzolimin Allah, kita nggak pernah sadar. Apa coba menzolimi Allah? Yang udah ketahuan mah ya, Allah manggil, kita nggak datang. Allah mengumandangkan azan lewat para muadzin, kita nggak datang. Itu zolim loh sama Allah. Sama yang ngasih kuping siapa? Kita enak aja nyangka orang zolim. Padahal kita yang zolim sama Allah. Akhirnya Allah hadirkan musuh-musuh itu buat kita. Lalu merasalah kita dizolimin orang.
Adalah bukan. Itu adalah akibat buruk perbuatan buruk kita kepada Allah. Kita pakai mata yang bukan pada tempatnya. Buka internet porno, buka situs porno, melihat aib orang. Kemudian kita melihat kejelekan orang, keburukan orang. Loh, Anda zalim gak sama Allah? Zalim. Mau dikasih mata sama Allah kok malah mengkhianati Allah. Allah ngasih mata buat apa coba? Buat ngelihat ada yang susah, no, bantu. Buat bersyukur, nikmat Allah subhanallah, begitu indahnya langit. Begitu indahnya alam ini, subhanallah, ada yang kesulitan, kita bantu, bla bla bla. Kita dikasih mata, zalim sama Allah. Astagfirullahaladzim, saya pun beristighfar pada Allah jika sudah menzalimi Allah dari apa yang sudah Allah berikan dalam tubuh saya ini. Nah, kalau kita menzalimi Allah, punya dosa kepada Allah, belum cerita tentang 10 dosa besar, belum nih. Maka, gitu loh, koreksinya lebih ke sini dulu. Mbok si anak muda ini jangan mikir kenapa dan kenapa, tapi mikirin sholat saya gimana, sama Quran seperti apa. Boleh dibilang sama saya, urusan kantor jangan dipikirin dulu aja, biar aja dulu. Serahkan aja kasusnya sama yang ahlinya. Kalau memang udah jadi ranah hukum misalkan, saudara konsen aja ke perbaikan diri, perbaikan ibadah. Saudara ceklah kesalahan-kesalahan saudara sama Allah tuh apa. Kalau udah ketemu, Allah mengundang. Percaya nggak kamu kalau aku bisa mengembalikan lagi semuanya seperti keadaan semula? Percaya nggak kamu kalau Allah bisa nutup kesalahan kamu, kalaupun ada benar-benar kesalahan? Misalkan si anak muda ini benar-benar terlibat di kasus korupsi misalkan, kan ada orang-orang tidak bisa menolak gitu kan, karena ada pimpinannya, ada apa. Kalaupun benar-benar kesalahan, Allah nawarin, mau nggak aku tutup itu semuanya? Syaratnya satu, saudara. Syaratnya satu apa? Syaratnya saudara percaya dulu nih, amanu. Saudara percaya bahwa Allah bisa kemudian mengubah itu semua. Lalu Allah memberi syarat. Syaratnya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Berhenti kamu dari seluruh perbuatan dosa-dosa kamu, baik itu ke Allah langsung atau kepada manusia. Setelah kita muhasabah diri, dosa kita kepada Allah apa? Biasanya ini manusia langsung ketemu. Dosa sama Allah seabrek-abrek ini. Kita tuh gampang kok nyari dosa orang ke kita, tapi nyari dosa kita ke Allah tuh nggak bisa. Padahal tiap hari kita memberi cacat kepada perut kita dengan harta haram, itu kan menzalimin Allah. Nah, ketika Allah bilang kamu tidak dizalimin sama aku, kalian menzalimin diri kamu sendiri. Kenapa? Harta haram kok dimasukin ke badan, akhirnya badan jadi rusak. Allah mengajak kita semua tubuh kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jangan tobat sambal. Kalau ini terjadi, maka kalian akan dihapus dosanya, lalu akan dimasukkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang tobat menarik, karena nanti kita akan bicara juga tentang 10 dosa besar. Barakallah. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kembali lagi ke acara kita ini, perkara tentang taubat. Subhanallah. Ini memang bukan perkara yang apa ya, harus dianggap enteng gitu loh. Oh, itu kan tobat buat pezina. Enggak, ternyata setelah kita selidikin diri kita, dosa kita begitu banyak. Dosa kita begitu banyak. Jadi sesungguhnya ketika kehidupan kita batuk-batuk gitu, bayaran anak mulai telat, bayaran kontrakan mulai telat, harusnya itu adalah tanda gitu loh. Itu tanda. Nanti pelan-pelan kita akan pelajari gitu ya, ayat demi ayatnya gitu. Ada misalkan di surah As-Sajdah, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Aku timpakan buat kamu semua DP gitu loh. Ditongger dikit, cekrek gitu, disentil gitu. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kalian tuh kembali. Takutnya nggak keburu kembali. Kayak anak muda ini nih, kalau dia mengadakan perlawanan gitu, makin dibebesin. Tadinya kantor cuma bilang, kantor tuh cuma pengen dia keluar gitu loh. Tapi karena ngadain perlawanan, ternyata duitnya kalah sama duit kantor. Akhirnya dia masuk penjara. Misal, tadinya kantor cuma ngincer, udah kamu keluar aja lah. Ternyata dia nggak ngerti posisi kesalahan dia apa. Dia gecak terus, babab, dia lawan terus, saya jujur, babab. Makin ditendang, babadang. Baru dia kemudian di dalam penjara sholat, ngaji. Iya bagus sih gitu. Nah di sini nih kita konsen nih. Siapa tahu ada kesalahan kita kepada Allah. Dan sesungguhnya
Kita akhirnya insaf. Iya benar, banyak banget kesalahan kita sama Allah. Pagi-pagi tuh ya, bukan kita syukurin, bangun tidur mikirin dunia. Itu aja udah dosa sama Allah kan. Pagi-pagi bangun udah mikirin dunia. Mikirin hari ini ada rapat sama ini, rapat minat. Tapi sama Allah nggak dipikirin. Pagi itu ada duha. Udah duha belum? Malam bablas tidur, bus itu tidur bablas sampai subuh. Itu dosa juga. Nggak terima kasih sama yang udah ngasih malam. Itu kan kalau dikumpulin jadi dosa juga. Ustaz tuh tahajud mah perbuatan sunnah. Kalau sunnah itu kalau enteng nggak ngentengin. Kalau enteng ngentengin niat kagak bangun malam. Minta doa kagak supaya bisa bangun malam. Itu namanya ngentengin. Kalau ngentengin kira-kira gimana? Gini dah, aneh kasih tau sama ente ilustrasi. Bos ente janjian sama ente. Aneh kasih tahu ya, aneh bakal lewat rumah ente. Ntar kalau emang sempet, aneh mampir. Tiba-tiba bos ente bukan cuma sempet, memang mampir, sengaja mampir. Tiba-tiba ente cuma buka jendela doang. Oh ada si bos, tutup. Dan nggak keluar-keluar. Atau malah si bos ngetok pintu. Sob, I'm here. Saya udah di sini loh, Sob. Aneh your boss nih, aneh bos ente. Ente nggak buka pintu. Terus apa kata ente? Lagi tidur, tar aja sih, besok pagi. Itu kan kita sama Allah gitu. Allah janjian sama ente kan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Tengah malam bangun, aku datang loh. Fatahajjat laka, fatahajjat bihi nafilatan. Bangun, tambahin, bangun. Nanti kalau kamu nambahin, aku tambahin lagi rezekiku kepada kamu. Tapi apa yang terjadi? Kita tarik selimut. Ustadz nggak pakai selimut, tikar doang. Udah makin miskin, harusnya makin bener tahajudnya. Ini udah miskin, tahajudnya malah malas. Gimana? Akhirnya, ya begitulah yang terjadi. Insya Allah ya, pembicaraan tentang taubat nih subhanallah. Pemirsa, saya mengadakan belajar bareng, ya. Belajar bareng saya. Judulnya Hidup Bersama Quran. Ini kegiatan offline-nya, kegiatan off-air. Kalau ini kan on-air ya. Ini kegiatan off-air-nya Wisata Antv. Ini diselenggarakan di semua cabang PPPA dan pesantren Darul Quran. Di semua cabang PPPA dan pesantren Darul Quran. Ini untuk pemanasan saudara yang berangkat ke GBK tanggal 30 Maret ya 2013 besok. Jadi buat saudara yang punya waktu ya silakan ikut belajar bareng Yusuf Mansur Hidup Bersama Quran. Diadakan setiap hari di seluruh cabang PPPA dan pesantren Darul Quran di seluruh tanah air. Ada di Cikarang, ada di Lampung, ada di Cilegon, ada di Jakarta, ada di Tangerang, ada di beberapa daerah yang lain. Tinggal ikut sini. Terus informasinya bisa dilihat di www.yusufmansur.com ya, atau di wisatahati.com. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk ikut belajar bareng Yusuf Mansur Hidup Bersama Quran sebagai pemanasan ke acara Gelora Bung Karno Senayan tanggal 30 Maret tahun 2013 ini. Mudah-mudahan saudara menyempatkan hadir, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama hidup bersama Quran setiap hari. Baik, kita berdoa ya. Di ujung kita punya segmen ini kepada Allah dengan sama-sama istighfar bareng. Istighfar saja bareng. Astaghfirullahaladzim. Ayo silakan. Astaghfirullahaladzim. Deep ya, deep itu deep inside. Benar-benar dari dalam. Dosa-dosa kita apa gitu ya kepada Allah. Belum ke manusia nih. Ke Allah dulu. Astaghfirullahaladzim. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Ya Allah, kau saksikan hamba-hambamu sudah beristighfar di pagi hari, dan mereka bertobat kepadamu ya Allah. Jika mereka punya keburukan, dan jika mereka terlempar dari kesenangan dunia, apalagi nanti di akhirat, di dunia aja udah terlempar dari kesenangan dunia yang kau ridhoi, yang kau berkahi, karena banyak kesenangan dunia yang tidak engkau ridhoi. Maka kalau mereka banyak keburukannya dan terlempar dari dunia, lalu hari ini mereka sudah engkau dengar
bertaubat. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Mudah-mudahan mereka engkau rubah, engkau tutup kesalahannya, dan engkau masukkan lagi ke dalam surgamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa besok ya. Insyaallah ada Dr. Kamil, Dr. Rasa, dan Tabarok, Yazid, dan Zena yang akan bicara juga tentang taubat. Keluarga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang anak-anaknya itu semua penghafal Quran sejak umur 3 tahun setengah. Mudah-mudahan dengan melihat mereka, saudara semua bisa menjadi penghafal Quran seperti mereka juga. Amin ya Allah rabbal alamin. Sampai ketemu di acara belajar bareng Yusuf Mansur, hidup bersama Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya bilang kepada saudara-saudara semua, insya Allah pada Dr. Kamil dan 3 anaknya, Tabarok, Yazid, dan Zena, yang akan bersama-sama kita membahas tentang persoalan taubat. Insya Allah besok dia akan hadir berturut-turut bersama saudara semua. Pesan saya ketika saudara nanti melihat Tabarok, Yazid, dan Zena, atau mungkin cuma Tabarok dan Yazid saja, ketika saudara nanti melihat mereka semua, berdoalah kepada Allah supaya bisa punya anak-anak menghafal Quran seperti Tabarok dan Yazid. Subhanallah. Adalah sebuah keberuntungan buat Indonesia kedatangan Dr. Kamil, Tabarok, Yazid, Zena, dan keluarganya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bersama-sama mereka semua ikut menghafalkan Al-Quran. Baik, kita lanjut ke episode kedua tentang taubat. At-Taubah. Sekarang bagian yang kedua. Allah memanggil mereka semua yang percaya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kalian percaya, aku bisa memperbaiki keadaan kalian. Kalau kalian percaya, aku bisa memperbaiki kehidupan kalian. Kalau kalian percaya, aku bisa memperbaiki rumah tangga kalian. Kalau kalian percaya, aku bisa membalikan lagi suasana. Dulu kalian tidak berhutang, sekarang berhutang. Pengen tidak berhutang kembali. Kalau kalian percaya, aku bisa menghadirkan kembali anak kepada kalian semua setelah porak-porandanya rumah tangga. Kalau kalian percaya, aku bisa membangunkan lagi kantor kalian setelah aku hancurkan kantor kalian. Kalau kalian percaya bahwa kalian tidak akan benar-benar kena masalah, kena persoalan, punya kesulitan. Kalau kalian percaya, ayo aman. Jika kalian percaya, Allah menawarkan jalannya apa? Tubu ilallahi. Tubu ilallahi. Bertobatlah back to Allah SWT. Tubu ilallahi. Taubatan nasuha. Dengan sebenar-benarnya pertobatan. Inilah yang Allah tawarkan. Allah tidak menyuruh kalian fix your problem by yourself. No. Allah tidak menyuruh saudara memperbaiki diri saudara. Tidak. Allah menawarkan, I offer to you all. If you believe me, I can fix your problems. I can fix your ahwal, keadaan kalian semua. Saya bisa memperbaiki. Saya bisa mengembalikan. I will make your money much again. Lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Than before. Daripada sebelumnya. I can build. I can rebuild. Saya bisa kembali membangunkan buat kalian semua. Dibinain jadidin dengan gedung yang baru. Mari kita sudah belajar. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ada azab, qita'atun minal azab fit dunya yang Allah berikan. Supaya apa? La'allahum yarji'un, back to me. Hey, please, tubu ilallah. Allah nawarin. Jadi ketika Anda punya problem gitu loh. Any problems, masalah apapun lah. Saya bilang tadi, masalah duit, problem about money, about situation, you have bad situation. Anda punya persoalan yang, pokoknya situasinya lagi jelek, gelap, fil zulumat. Sampai kadang-kadang, lam yaktiroha. Sampai ketika Allah bilang, saking gelapnya masalah, kalian tuh seperti berganda-ganda gitu gelapnya. Kalian dimusuhin. Punya banyak sekali musuh. Dizolimin. Antum yumkin minal mazlum. Dari orang-orang dizolimin tapi nggak sadar. Ternyata kita zalam tu nafsi. Zalamna anfusana. Kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Wa kama qala Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita nggak tahu kalau ternyata kita yang sudah menzalimi diri kita sendiri. Karena itu Allah tidak meminta
kamu usahalah supaya duit kamu banyak lagi. Kalau tidak minta, rumah tangga kamu pengen kamu perbaiki, oke. Kalau pengen sudah repot. You cannot, Allah bilang, you cannot fix your life. I can. If you believe, please, tubu ilallah. Kita ternyata disuruh tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Percis juga sebagaimana yang Allah bilang di dalam Qur'annya suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Allah bilang, sini kamu sholat, kamu doa, kamu sabar. Kamu sholat, doa, sabar, doa, sholat, doa, sabar, doa, sholat, sabar, doa, doa, sabar, sholat. Apa? Balik. Let me fix your life. Nanti aku yang akan memperbaiki hidupmu. Utang, nggak usah pikirin. Nggak usah pikirin. Insya Allah domelin. Nggak mikirin utang, domelin. Tapi Allah yang ngafer. Allah yang ngafer. Lagi dimarahin, lagi dimaki-maki. Kamu, tiba-tiba datang laki-laki. Allah menghadirkan seorang laki-laki kepada dia. Orang ini bertamu. Dengerin temannya lagi dimarahin. Keluar semua kebun binatang. Tapi setelah orang itu bilang, awas ya, saya akan masukin kamu ke polisi. Let's in police. Ayo kita ke polisi. Udah. Kalau kamu besok, ternyata tamu yang satu ini apa? Kata tamu yang satu ini, oke, brother, let me pay your debt. Biar saya yang bayarkan hutang Anda. Subhanallah. Paginya kita bertobat. Tobat dari zina, tobat dari tarkus salah, tarkul ma'asi, kita semua. Tarkus salah, min tarkis salah. Kemudian apa setelah tobat? Ya, kita meninggalkan tarkul ma'asi, kita meninggalkan kemudian maksiat. Baru pagi bertobat, pertolongan Allah udah datang. Brother, let me pay your problems. Ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Enak kok sama Allah itu. Ente yang berbuat, Allah yang nyelesain. Enak tak? Enak gak? Enak. Yang enak ini nggak mau. Suruh tobat susah. Suruh balik ke masjid, suruh buka Quran, ninggalin zina, mulai lagi berpuasa, bersedekah. Susah amat sih taubat. Ya itu kenapa? Karena setan masih ada dalam diri saudara semua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, selamat kembali lagi ke acara Wisata Tian TV. Buat saudara-saudara yang kepengen hidup bersama Quran, kita mengadakan pelatihan, ya, mengadakan off air. Acara Wisata Tian TV ini kan on air. Kita bikin off air, acaranya hidup bersama Quran. Diselenggarakan di semua cabang-cabang wisata hati PPPA di seluruh tanah air. Kurang lebih ada 10 cabang lah. Bisa dilihat di www.yusufmansur.com atau di www.wisatahati.com. Saudara bisa ikut ke sana, investasinya Rp500.000. Mudah-mudahan saudara ini sebagai juga persiapan menuju Gelora Bung Karno Senayan, insyaallah. Saya pengen saudara mulai dari pagi sampai pagi hidupnya bersama Quran. Ta'ishu bil Quran, wa ta'ishu ma'al Quran. Hidup kemudian bersama Al-Quranul Karim, insyaallah. Baik, kita baca dulu, baca ulang lagi surah At-Tahrim. Surah ke-66 ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Saya pernah ngalamin pemirsa episode di mana saya punya kesalahan. Masih di dunia aja ya, kita punya salah, kita udah terhina banget jadi orang. Selama ini kita selalu mikir dosa ini dosa orang, bukan dosa kita. Sehingga kita tidak mampu memuhasabah diri kita. Apa yang menyebabkan kita menjadi terlempar kepada dosa kita? Apa yang membuat kita kemudian menjadi menyalahkan orang terus? Kita salahin orang terus. Oh dia tuh yang bikin masalah, oh dia tuh yang bikin dosa. Bukan kita dijahatin. Tapi kita lupa. Berbulan-bulan kita tidak membuka Quran. Berbulan-bulan kita tidak sholat di masjid. Berbulan-bulan kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Sampailah kemudian Allah menggiring kita. Allah yang menggiring kita. Tapi kita tidak sadar bahwa kita tuh digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang di dalam surah Az-Zumar misalnya. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Digiring oleh Allah, digiring ilan nar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara, digiring dari satu kantor bagus sekali, bagus dong, naik terus tiba di satu kantor, ternyata disinilah adab Allah kumpulkan. You move from this office to the office, from that office, terus naik. Your career going up, drop. Tiba-tiba kalian masuk ke big corporate. Ternyata disinilah Allah kumpulkan azabnya. Jahannam zumaronya di sini, fit dunya ini, di sini. Habis ente di sini. Lalu saudara menyalahkan belakang. Ya, no, back. Lihat ke belakang. Apa yang menjadi persoalan Anda? Ternyata memang selama ini kita tidak sholat, tidak mengaji. Kita sombong sekali. Karena kita ini pintar, kita ini kuat, kita ini jaya. Lalu kemudian kita merasa, sudahlah, dunia ini milik kita. Padahal bukan. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Walillahi mulkus samawati wa fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Kembali itu semua urusannya milik Allah. Ada kalanya saudara begitu berbuat salah di sini, langsung dihajar, jebret. Ada kalanya saudara dibiarkan oleh Allah, dibiarkan lagi. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fahtahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dibuka malah oleh Allah, bukan ditutup, dibuka. Dibuka oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk menutup kita punya pertemuan di segmen ini, saya bacakan ayatnya, Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim
أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Ketika mereka melupakan apa yang aku peringatkan kepada mereka semua, dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, wa tarakus sholat. Jauhin maksiat, mereka mendekati maksiat. Iqra'ul Quran, wa tarakul Quran. Disuruh deketin Quran, malah ninggalin Quran. Disuruh berkata jujur, malah bohong. Allah melihat itu semua, lu sudah nggak bisa lagi diperingatin, nggak bisa nih. Di sini ketahuan, malah sama jadi jagoan, dong. Ketahuan jadi jagoan. Di sini dihajar mau. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu. Ketika kemudian dibukakan itu, mereka semua gembira. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, diambil oleh Allah. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kalian semua dibikin oleh Allah bengong. Kayaknya udah gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, pasrah tawakal Allah. Begitu ya tawakal Allah. Ntar dulu tawakal deh. Tubu ilallah dulu deh. Tubu ilallah, kembali back to Allah. Taubatan nasuha. Insyaallah pemirsa. Insyaallah mulai besok kita akan bersama-sama Dr. Kamil, ya. Di segmen 3 nanti penuh kita bicara doa saja. Dr. Kamil, ada Tabarok, ada Yazid, insyaallah bersama kita. Ma'ana natahaddath 'anit taubah. Kita akan bicara tentang taubat. Yang mana-mana setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, kita ini enaknya kita bertuhan Allah itu apa coba? Allah ini Maha Pengampun, itu dia. Saudara lihat nanti Quran surah Az-Zumar ayat 53-54. Kita baca ini mudah-mudahan sebagai doa kita kepada Allah agar kita punya dosa diampuni. Kita minta ridhonya, kita minta maafnya, kita minta kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada dosa-dosa kita yang tidak dikumpulin. Agar tidak ada dosa kita yang dikumpulin oleh Allah kemudian kita dihancurkan di sana. Jangan. Kalau bisa kita sudah diampunin qabla mamatina, sebelum kita meninggal dunia, qabla mautina, sebelum kita punya kematian itu datang. Insyaallah. Pemirsa, lihat teksnya yang ada di layar Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون Sadaqallahul azim. Allah memperingatkan kepada kita semua, bertobatlah kalian dan menyerahlah, surrender, give up. Udah nggak bisa diperbaiki, mau diapain lagi? Urusan Allah aja udah. Hadatsa ma hadatsa. Sudah jadilah apa yang terjadi, kira-kira begitu. Sedangkan kita tahu kalau kita sudah kemudian tawakal ala Allah, fahuwa hasbuh. Nanti Allah yang akan benerin semuanya. Allah mengingatkan kita semua, min qabli, sebelum apa? Ayatiyakumul adabu, sebelum datang adab itu kepada kalian semua, tsumma la tunsurun. Kita nggak bisa lagi ditolong.
Kalau saat ini saudara masih bisa melihat wisata Tian TV, itu masih bisa ditolong. Apapun problem Anda, urusan Anda, masalah Anda, apapun. Insya Allah. Karena kita masih hidup. Ada juga yang maha hidup. Allah yang akan memberesin semuanya. Percayalah. Aminubillah. Dia bisa memperbaiki urusan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mudah-mudahan ayat yang tadi kami baca di surah Az-Zumar menjadi doa kami kepadamu ya Allah. Agar engkau senantiasa memberikan kesempatan buat kami bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau terima perbuatan kami. Kau terima pertobatan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita berbahagia di episode besok. Kita akan ketemu dengan Dr. Kamil, Tabarok, dan Yazid. Subhanallah, menyenangkan sekali. Ketika nanti melihat mereka berdua, bertiga, kita doa kepada Allah agar anak-anak kita kamithlihim seperti mereka semua. Insyaallah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Yang belum tahu informasi tentang pelatihan hidup bersama Quran, all day with Quran, buka www.wisatati.com dan www.yusufmansur.com, cari tahu. Ya, setiap hari kita akan bikin pelatihan ini di semua cabang-cabang PPPA terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.